Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Apoteker Mindia Fatmi M.Farm. Saya berasal dari Universitas Pakuan, khususnya Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Farmasi. Saya memiliki bidang keilmuan yaitu di teknologi farmasi, khususnya di kosmetika bahan alam. Saya sendiri mengampu mata kuliah kosmetologi perawatan, di mana kosmetologi perawatan ini kami mempelajari dasar-dasar dari segi regulasi di Indonesia dan juga di beberapa dunia lainnya. Kami juga mempelajari dasar-dasar dari pembuatan sediaan kosmetologi, kemudian formulasi dan pengujiannya. Ada pencapaian lulusan untuk sikap yang kami harapkan dari perkuliahan kosmetologi sendiri adalah dapat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, norma-norma tanggung jawab, dan etika akademik dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya sesuai dengan bidang dan keahliannya. Sedangkan untuk capaian lulusan pengetahuan, diharapkan setelah lulus dari kuliah kosmetologi ini, mahasiswa dapat menguasai materi kefarmasian yang salah satunya adalah formulasi dan teknologi sediaan farmasi yang mendukung pengembangan bahan alam untuk kosmetik dan obat-obatan khususnya pada penyakit degeneratif. Untuk keterampilannya sendiri terbagi menjadi dua, ada keterampilan khusus dan keterampilan umum. Untuk keterampilan umum sendiri yaitu mampu menerapkan ilmu dan teknologi kefarmasian dalam pembuatan dan penjaminan mutu sediaan farmasi khususnya obat dan kosmetika bahan alam. Sedangkan untuk keterampilan umumnya, mahasiswa diharapkan mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan, bermasyarakat, serta berperan sebagai warga dunia yang berwawasan global. Adapun CPNK untuk perkuliahan dari kosmetologi perawatan sendiri adalah diharapkan mahasiswa mampu untuk merancang formula sediaan kosmetika perawatan khususnya untuk pembersih dan pelembab wajah dan tubuh yang aman, bermutu, berkhasiat, dan halal melalui kegiatan secara teori maupun praktikum yang secara mandiri, terukur, dan bertanggung jawab. Sedangkan untuk sub-CPNK-nya, mahasiswa diharapkan mampu merancang formula sediaan kosmetika perawatan pembersih kulit, wajah, dan kulit kepala, kosmetika pelembab, wajah, dan tubuh, serta kosmetik yang melindungi tubuh dari sinar UV menjadi sediaan yang aman, bermutu, berkhasiat, halal melalui kegiatan di kelas secara teori maupun secara praktikum dengan cara mandiri, terukur, dan bertanggung jawab. Setelah ini, saya akan perlihatkan video bagaimana saya mengajar mata kuliah kosmetologi perawatan untuk mahasiswa semester 6 pada pertemuan ke-15 dengan materi kosmetika pembersih kulit kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Baik. Semangat. Masih pagi ya, kita kuliah jam 8, masih loading nggak otaknya? Atau masih di bawah tidur? Sudah hangat belum kepalanya? Sudah. Otaknya udah hangat belum? Hangat ya, oke. Berarti ada yang masih adem otaknya? Oke, kalau belum berarti kita coba main dikit ya. Saya minta tangannya begini dulu. Oke, turun ke bawah. Oke, naik, turun, naik, turun. Apa artinya? Ada yang tahu? Apa artinya? Ada yang tahu? Artinya apa? Pemanasan otak. Artinya adalah kalian nurut semuanya ya. Oke, baik. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai kosmetika pembersih untuk kulit ya. Nah, maka untuk hari ini atau minggu ini kita akan bahas mengenai kosmetika pembersih untuk pembersih kulit kepala. Kalau untuk kulit contohnya apa sih namanya? Bisa disebut apa? Untuk kulit? Sabun. Untuk kepala? Oke, pertanyaannya adalah siapa di sini yang seumur-umur belum pernah keramas?
Kalau misalkan minyak udah terasa minyak di kepala itu udah numpuk gitu. Oke, karena setiap kali berkeringat ya. Ada lagi punya alasan lain? Ketombean. Oke. Berarti kita lihat dulu ya. Pertama adalah kita lihat dulu ini adalah buku yang saya pakai untuk membuat materi ini. Sebenarnya dari beberapa buku dan juga jurnal, tapi buku utamanya adalah buku ini ya. Kemudian ada CPMK sama sub-CPMK, di mana CPMK-nya adalah mahasiswa diharapkan mampu untuk merancang formula dari pembuatan sediaan sampo kalau untuk materi kali ini. Kemudian mahasiswa mampu merancang formula kosmetik melalui diskusi di kelas maupun di laboratorium. Nanti kita akan bertemu di laboratorium untuk mengupas lebih tuntas lagi cara pembuatannya, kan langsung praktek seperti biasa ya. Praktek cara bikin sampo, cara bikin sabun seperti itu. Oke, jadinya lucu ya. Saya cepat aja jadinya ya. Jadi sampo itu apa sih? Sampo itu adalah sediaan yang mengandung surfaktan. Oke, surfaktan itu apa? Dalam bentuk yang cocok dan berguna untuk menghilangkan kotoran dan lemak yang melekat pada rambut atau kulit kepala agar tidak membahayakan rambut, kulit kepala dan kesehatan si pemakai. Katanya kalau nggak kemasan bahaya. Apa bahayanya? Bisa kotorannya kotor, kurang nyaman. Lalu apa lagi? Lepek. Kalau udah lepek warna apa sih? Bau, emosi gitu ya. Kalau dikit kan langsung marah gitu kan ya. Nah, jadi maka digunakanlah si sampo. Terus kalau nggak sampoan biasanya kita ternak apa ya jadinya? Ada yang masih ternak kutu sampai sekarang? Selanjutnya ada sampo sendiri berasal dari bahasa Urdu yang artinya bahasa Urdu itu campo. Campo itu artinya adalah meremas. Sekarang kita kembali ngecek nih ya. Kakak-kakak di rumah kalau keramasan seperti apa? Begini atau begini? Begini. Ada yang begini? Ada. Sebenarnya kalau keramas itu begini ya, karena dia meremas gitu ya, bukan menggaruk ya. Kenapa harus diremas bukan digaruk? Biar nggak kusut. Biar nggak kusut. Bukan ya. Kalau misalkan kakak kulit kepalanya digaruk tuh terus apa yang terjadi? Nah sehingga kalau lebih tepatnya kalau kalian satuan adalah diremas ya, merangsang sirkulasi darahnya juga untuk lancar. Kalau kalian menggaruk yang ada malah jadi luka ya, bukannya jadi sehat malah nambah penyakit. Oke, kegiatan membersihkan kulit kepala dengan sampo disebut juga dengan keramas ya. Nah, tujuan dari keramas ini tadi udah jelas ya, untuk menjaga kebersihan kesehatan si pemakai. Kemudian membersihkan rambut dan kulit kepala sehingga lebih sehat gitu ya. Memberikan efek conditioner. Gimana kalau tadi kata temennya supaya lebih apa? Halus, lembut, mudah diatur gitu ya. Kemudian memberikan efek styling pada rambut. Biasanya kalau habis keramasan tuh rambutnya enak ya, mau diapain juga kan? Harusnya gini. Kalau cowok pakai sini ya. Itu adalah efek styling pada sampo. Oke? Selain itu tadi apa? Kalau kita sampoan memberikan rasa sensasi dingin, segar. Dengan kata lain akan apa? Memperbaiki mood. Ya, mood itu apa sih, lumpur ya? Mood itu adalah apa? Lebih bahagia kan atau mungkin lebih sedih? Bahagia. Oke, jadi kalau misalkan kalian moodnya agak buruk, coba keramasan ya. Kali berasal dari kulit kepalanya yang nggak bersih, oke? Di Indonesia dan di Amerika, sampo tergolong pada kelompok kosmetik. Oke? Yang membedakan adalah di Indonesia, walaupun diklaim sebagai sampo anti ketombe, sampo penumbuh rambut, sampo anti kutu, sampo penghisap rambut, nah itu semua masuk dalam ranah kosmetik. Sedangkan di Amerika atau di US sana, sampo yang mempunyai klaim manfaat lain selain membersihkan, itu maksudnya adalah OTC, over the counter, obat bebas, sudah masuk dalam ranah obat karena dia menambahkan bahan aktif lain gitu ya.
kayak menambahkan zipirition, tambahkan sulfur, ditambahkan ekstrak ginseng, itu kan berarti kan memberikan efek manfaat lain ya, sehingga dia masuk dalam OTC kalau di Amerika. Habis itu gas? Lanjut ya. Nah, sekarang kalau saya tanya, bagaimana sih mekanisme kerja sabun? Mekanisme kerja sabun adalah dengan melepaskan minyak alami rambut atau yang kita kenal dengan istilah sebum. Sebum itu apa sih? Sebum itu adalah minyak yang pasti dimiliki oleh kita semua. Di wajah gimana namanya sebumnya? Ini ya. Di kulit kepala ada? Ada. Sebum itu ada gunanya nggak sih? Ada gunanya. Untuk melembabkan batang rambut atau helai rambut. Betul banget ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah kalau sebumnya terlalu banyak jadi masalah nggak? Iya. Kita ada lihat seperti ini. Tangannya saya kasih minyak nih ya. Anggaplah tangan saya ini adalah sebagai helai atau batang rambut. Saya kasih minyak, kemudian depannya saya kasih kipas. Kipasnya ada minyak di belakang, gitu kan? Apa yang terjadi pada tangan saya? Debunya menempel ya, sehingga itulah kekurangan dari bukan kekurangan. Masalah yang terjadi kalau terlalu banyak sebum yang menempel pada batang rambut, ya. Nah, kemudian sebum itu keluarnya kapan sih? Pertanyaannya. Sebum itu keluar ketika kita sering, sebum itu sebenarnya alami keluar secara alami. Tetapi ada faktor pemicu dia bisa menjadi lebih banyak. Laki-laki, yang suka sering begini? Ada sering begini? Ya? Malu dia begini. Gak apa-apa. Begini ya, biasanya sebum itu akan keluar lebih aktif kalau kita sering menekan kulit kepala seperti ini. Dia kayak spons. Kita tekan seperti ini, maka sebumnya akan keluar, gitu ya. Tekan sedikit dia keluar. Nah, jadi kalau orang yang rambutnya baik laki-laki maupun perempuan ya, yang sering seperti ini, gitu ya, yang sering begini, nah itu sebumnya akan lebih sering keluar, ya. Nah, bagaimana dengan perempuan berkerudung? Sama. Kayak saya ini ada tekanan di kepalanya gitu ya dengan kerudungan ini, maka secara otomatis sebumnya akan keluar sedikit demi sedikit. Keluarnya nggak akan langsung keluar banyak gitu ya, tapi sedikit demi sedikit. Ditambah dengan kelembapan aktivitas dan keringat, maka sebumnya akan semakin banyak gitu ya, sehingga biasanya kalau pakai kerudungan itu keramasannya adalah sekali sehari atau 2 hari sekali. Ada yang pakai kerudung seminggu sekali? Apa kalau ada mah ya, tapi sebaiknya jangan. Oke, jadi tadi bilang sebumnya itu sampo bekerja dengan cara melepaskan minyak alami rambut. Yang bisa melepaskan antara air sama minyak siapa namanya? Surfaktan. Oke. Sekarang kalau saya tanya, bagaimana mekanisme kerja dari surfaktan? Ada yang ingat mata kuliah farmasi fisika? Menurunkan tegangan permukaan. Antara siapa dengan siapa? Minyaknya dari mana? Sebum. Airnya dari mana? Air mandi, guyuran ya. Kan mau ke sana guyuran dulu ya. Diguyurin dulu, kemudian kalau nggak ada sabun, nggak ada sampo, maka nanti kira-kira akan terbasahi nggak si kulit kepala kalian? Ini tangan nih, saya kasih minyak gitu ya. Saya kasih air, apakah kulit tangan saya akan terbasahi? Enggak. Karena ada siapa tadi? Minyak. Ya, sehingga diperlukan namanya si surfaktan. Sehingga nanti dia bisa terbasahi. Tegangan permukaannya turun, nanti dia bisa terbasahi. Oke. Ini sudah ya, bahwa kalau misalkan ini ya, si surfaktan itu tadi dia membasahi antara menghilangkan tegangan permukaan antara antara minyak dengan air yang ada di batang rambut. Ketika ketemu sama sampo, maka tegangan permukaannya menjadi turun, hilang ya. Nah, karena dia hilang, maka si batang rambut itu bisa dibasahi nggak? Bisa dibersihin nggak? Pengotornya hilang nggak? Kapan dihilangnya si pengotor? Ketika dibilas ya. Jadi ketika pakai sampo dihilangkan tegangan permukaannya sehingga kotorannya bisa terbasahi, minyaknya terbasahi, kemudian baru dibilas menggunakan air sehingga kotorannya lisis atau hilang. Oke. Kemudian dia berbusa tuh. Gara-gara apa sih dia berbusa?
Kalau gosok-gosok nih, ih berbusa gitu ya. Orang Indonesia kan seneng kan banyak busanya, makin banyak busanya, makin bersih gitu kan. Ayo, kenapa? Ada emulsifikasi ya. Karena ada sesuatu tadi itu digosok-gosok maka timbulnya namanya si busa. Sampai sini jelas untuk mekanismenya? Jelas. Ada pertanyaan? Belum? Belum. Kita lanjut ya. Sekarang sebelum masuk sini, gak usah lihat di sananya ya. Saya mau nanya nih, kakak sebagai konsumen maunya sampo yang kayak gimana? Kakak bisa wangi, oke kakak. Harum. Lembut, oke kakak. Gak bikin rambut rontok kakak. Gak bikin ketopel kakak. Maunya sampo yang gimana sih? Yang apa? Yang banyak busanya kakak. Apa? Maunya sampo yang gimana sih? Oh saya mau sampo dari bahan alam, boleh nggak apa-apa? Bebas. Mau yang gimana? Yang gel atau yang wangi, lembut? Yang banyak busanya. Kenapa sih pada senang banyak busanya? Yang dingin. Seperti oh, baru tadi nggak enak ya? Kenapa? Dingin. Oh, ada mentol-mentolnya. Oke, kasih dingin ya. Oh, nggak apa-apa. Itu kan kemauan kalian sebagai konsumen. Dan tugas industri lah yang memenuhi kemauan konsumen. Siapa yang mau bikin nanti? Saya. Oke. Nah, kalau itu kan kemauan konsumen ya. Tapi pemerintah sudah menetapkan bahwa ada syarat yang harus dipenuhi untuk pembuatan sampo. Ini syarat minimal yang wajib dipenuhi ya. Sampo ini bisa bentuknya ada cair, emulsi, pasta, batang, dan sabun. Syaratnya hanya satu, dia homogen. Oke? Kakak mau nggak dikasih sediaan sampo berbentuk pasta, tapi pastanya ada mengering terus bulat-bulat gitu? Oh enggak ya. Kemudian kakak dikasih sampo bentuknya emulsi, gitu ya. Kemudian tapi emulsinya pecah asalnya sama air. Mau? Atau kalau misalkan bentuknya emulsi tapi udah bulat-bulat terbentuk globul-globul besarnya kayak susu basi, mau? Ya enak dilihat ya. Iya. Oke. Biasanya masih mau dipakai nggak? Enggak ya. Kakak aja yang bikin nggak mau pakai ya. Oke. Lanjut. Tadi kalau untuk bentuk sedianya dia harus homogen. Selanjutnya adalah pH-nya. pH atau keasaman ya. Syaratnya adalah 5,0 hingga 9,0 mengikuti pH kulit kepala. Lalu kadar air dan zat lainnya yang menguap adalah maksimal 95,5%. Ya. Jadi apakah kalau kadar mudah menguapnya itu sebesar 95,6% boleh nggak? Nggak boleh ya. Karena maksimal 95,5. Kalau misalkan kadar menguapnya adalah 90,7 boleh nggak? Boleh ya, karena syaratnya adalah maksimum. Lanjut lagi ya. Nah, kalau tadi tokoh utamanya adalah si surfaktan. Dalam formula sampo yang paling utama adalah si surfaktannya, karena dia yang berfungsi untuk apa? Untuk membersihkan. Lalu ada bahan tambahan lainnya. Seperti apa contohnya? Ada yang namanya pengental. Pengental fungsinya adalah untuk mengental. Jelas ya, judulnya aja pengental, maka fungsinya untuk mengental. Kakak nih, samponya udah mau habis di kosan. Kakak campur pakai air. Kocok, buang ke tangan. Iya dong, realita ya. Buang ke tangan. Lebih senang ketika dia cair atau dia kental. Kenapa? Ya benar. Kalau dia kental? Stay ya, nggak banyak kebuang ya. Oke. Nah kalau misalkan kalau tekanan, kalau saya tuang langsung ke kepala apa yang terjadi? Kebanyakan langsung ngalir ya, kebuang langsung sehingga dia tidak kontak antara kulit kepala dengan si sampo-nya itu. Jadi pengental itu adalah untuk memperbaiki rheologi atau sifat air sehingga nanti dia bisa kontak lebih lama dengan kulit kepala atau batang rambut. Selanjutnya ada pengawet. Nah, karena si sampo ini biasanya bahan utamanya itu adalah air,
Air itu tempat tumbuh yang sangat disenangi oleh mikroba. Sehingga diperlukan apa? Pengaladen. Contoh pengaladen sini ada yang namanya kelompok paraben, Dirivactoria dan kawan-kawannya. Nah, perlu diketahui bahwa kalau kelompok paraben itu sendiri sudah dihimbau oleh Badan POM untuk dikurangi. Kenapa? Ada yang tahu? Enggak ya? Jadi kenapa harus dikurangi? Karena paraben itu ternyata bersifat karsinogenik, pemicu terjadinya kanker. Jadi harus dikurangin tuh. Sebenarnya kalau hanya satu sampo aja mengandung paraben nggak masalah. Tapi masalahnya di sabunnya nanti ada paraben, di parfum misalkan ada paraben, di hand body kalian ada paraben, di gel rambutnya ada paraben. Ketemu parabennya berapa kali sehari? Udah 6 ya. Terlebih perempuan, di make upnya, di lipstiknya ada paraben, eyeshadownya ada paraben, bedaknya ada paraben, alas bedaknya ada paraben. Makin banyak ya? Nah, iklan dicegah oleh Badan POM supaya tidak mengakibatkan karsinogenik. Jadi sebaiknya diganti selain kelompok paraben, metil paraben, klopil paraben, dan paraben lainnya, itu sebaiknya diganti dengan pengawet lain yang sesuai ya. Lalu ada opacifier dan pearlescence. Opacifier ini adalah bahan yang menghilangkan kejernihan atau keruh. Pernah lihat sampo dia terserah warna hijau atau warna biru, tapi dia keruh, butek, ya. Tapi dia kayak ada efek glitternya. Oh iya. Ya, ada ya. Saya nggak mau nyebut merek loh. Oke, jadi dia keruh itu karena ada si opacifiernya ini. Kemudian dia seperti tapi keruh, cuma dia kayak mengkilap gitu ya. Itu ada karena si pearlescence-nya ini. Oke. Nah, tapi pearlescence ini juga berfungsi untuk meningkatkan estetika rambut ketika dia menempel pada kulit kepala, batang rambut. Menempel pada batang rambut, nanti dia akan memberikan efek apa pada rambut? Shiny. Oke. Apa? Oh ya, ampun. Shiny, shimmery. Oke, lah istilah kalian banyak ya. Oke. Lanjut lagi, selanjutnya ada conditioner. Nah, ini sampo sudah umumnya mengandung conditioner zaman sekarang untuk minuman ya. Nggak ada cuma sampo pembersih aja. Ada pasti ada sampo dengan conditioner. Kenapa sih sampo dengan conditioner? Oke, sampai sini pertanyaan? Oke, silakan Kak. Kalau misalkan pH sediaan samponya ini terlalu asam atau terlalu basah, terus kalau misalkan nggak sesuai syarat SNI itu gimana? Oke. Pertanyaannya adalah kalau misalkan pH sediaannya maka bikin sampo ini tadi pH-nya ternyata 4,8, kemudian nggak kita tambahin dengan si buffer pH tadi ya, apa yang terjadi pada kulit kepala kalian? Yang terjadi adalah terjadi iritasi, gitu ya. Terjadi iritasi di mana kulit kalian nanti lapisan permukaan itu akan lembek, kemudian kalau kalian garuk itu mudah luka, jadinya terjadinya iritasi. Apa yang terjadi kalau basah, terlalu basah, lebih dari 9,5 apa yang terjadi? Akan terjadi kulit kering, ya. Pernah kalian lihat kulit kalian kalau kayak busik, begitu ya? Iya. Busik kan? Kalau kalian gini, gitu, nah kering kan? Itu adalah kulitnya menjadi kering. Kalau digaruk terus akan menimbulkan apa? Luka. Jadi kalau kulit kering itu mengakibatkan gatal. Nah, gatal itu lama-lama akan menjadi luka, ya. Jadi pH-nya harus masuk range ya. Kalau terlalu rendah dia mengakibatkan terjadi iritasi. Kalau terlalu basah atau terlalu tinggi maka dia mengakibatkan terjadinya kering, gitu ya. Cukup jelas? Jelas. Ada pertanyaan lagi? Cukup jelas? Cukup bingung? Cukup jelas. Oke. Benar ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya boleh di luar pelajaran? Kayak tadi kenapa orang botak? Perlu nggak sih Bu orang botak itu bagus tuh pertanyaannya? Perlu nggak sih Bu orang botak itu perlu pemanasan nggak? Ada mau nanya lagi? Atau mau curhat? Boleh nggak apa-apa? Saya terima udah biasa curhatin. Oke, ada pertanyaan? Cukup jelas? Kalau nggak ada berarti kita review sedikit ya. Kita review ya. Pertanyaannya adalah siapa sih tokoh utama dalam sampo itu? Oke. Kemudian kalau saya tanya, bagaimana sih mekanisme kerja surfaktan, Kak? Minyak dan air. Minyaknya dari mana?
Airnya dari kita mandi. Oke, pintar. Oke. Selanjutnya adalah surfaktan, ada beberapa jenis ya. Ada surfaktan A, B, C, D. Sampai E enggak? Enggak ya, kayaknya A, B, C, D aja ya? Oke. Siapa yang mau menjawab jenis-jenis surfaktan? Boleh Kak? Surfaktan anionik, kationik, kloret, sama Non-ionik. Oke. Kemudian tadi surfaktannya sudah. Maka tokoh pembantunya atau bahan tambahan dalam formula. Bahan tambahan dalam formula sampo, siapa yang menjawab? Coba. Pengawet, belum lagi. Conditioner, Pangeran. Oke, pintar. Selanjutnya apa ya pertanyaannya ya? Boleh saya matiin dulu ya, biar saya intip dulu materinya. Nanti kalau saya lihat kita tahu ada gunanya apa. Jenis rambut itu ada rambut apa aja? rambut Kalau rambut kering, apa sih ciri-ciri rambut kering? Minyak nih. minyaknya gak banyak bu. Minyaknya ada banyak. Karena dia nggak banyak, maka butuh surfaktan kuat, lemah, sedang. Yang lemah normal ya. Oke. Tadi yang kering. Sekarang orang normal. Oke. Bagaimana sabunnya? Banyak, dikit, sedang. Sedang. Maka butuh surfaktan yang tipenya apa? Yang sedang atau benar juga ya. Oke. Sekarang sampo yang berminyak. Tipe rambut yang berminyak. Gimana yang berminyak? Sebumnya lebih banyak. Sebumnya lebih banyak sehingga butuh Surfaktan yang lebih banyak. dari rambut yang kering, normal dan berminyak, manakah yang lebih membutuhkan conditioner? Yang apakah yang normal perlu conditioner? Oke, opsional. Oke, nggak ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau ada pertanyaan, maka saya cukup sampai sini. Semoga kita ketemu lagi minggu depan. Enggak ya, ada ujian. Jadi semoga ketemu nanti di semester yang akan datang ya. Dalam sehat, walafiat, semoga sukses, semoga lancar ujiannya. Saya tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga berkenan, semoga bermanfaat, serta menambah pengetahuan kita bersama. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.